Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa, jangan lupa terus dukung saya, support saya, supaya saya tetap semangat untuk berkreasi, untuk membuat video-video inspirasi untuk kalian semua. Jangan lupa tetap dukung saya dengan cara menekan tombol like, comment, and subscribe. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, yang mana sebab dengan kesehatan kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, alhamdulillah kembali lagi kepada saya ya. Tentunya bersama saya Ardian Syaputra. Gimana video pertama? Alhamdulillah ya, insya Allah. Nah, siapapun yang melihat semuanya, barangkali kalian mendapatkan kemudahan dalam menghafal Quran. Manfaatnya banyak sekali, sudah dijelaskan kepada teman saya ya. Nah, mudah-mudahan dengan manfaatnya, dengan bacaan Qurannya, dengan suaranya yang merdu, Masya Allah, mudah-mudahan menjadikan kita kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan dan hati kita. Kemarin kan udah saya upload ya video pertama ya. Bagi kalian yang belum melihat, dengan cara simple saya letak nih linknya di kolom deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya mau manggil dulu teman saya nih. Kalau saya berdiri sendiri kayaknya kurang ada yang pendampingnya nih. Ntar ya, saya panggil dulu ya. A few moments later. Salam dulu. Udara lagi segar ini enak. Nih, gimana para masyarakat nih sudah menunggu dengan part 2 lanjutan kemarin itu nih. Semoga di para satunya suka ya, semoga. Alhamdulillah banyak komentar yang berpositifnya. Ya, tidak ada yang negatif. Karena pada dasarnya segala sesuatu ilmu yang kita bagikan menurutnya dengan kebaikan itu akan membuahkan hal-hal yang positif. Saya mau bertanya ini langsung ya kepada beliau ini. Beliau sudah ada berita semua. Nah, Ustaz, ini para masyarakat sudah banyak yang menunggu dengan judulnya ya, sesuai judul, tapi kemarin kena part pula karena kepanjangan Ustaz gitu ya. Nah, jadi saya mau bertanya nih, gimana sih tipsnya menghafal Quran dengan cara yang mudah gitu Ustaz? Masya Allah ya, baik. Menghafal Quran itu sejatinya sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Gimana jaminannya? Ada di Al-Qur'an, ada di Al-Qur'an itu sendiri. Gimana letaknya? Gimana surah apa? Itu berada di surah ke-54 Al-Qamar. Di dalam surah Al-Qamar ada 4 ayat bunyinya sama. 4 ayat bunyinya sama, bayangkan. Coba kita kalau berpikir, kok bisa ya Allah Subhanahu wa taala turunkan 4 ayat tapi bunyinya itu sama di surah yang sama. Kenapa ya? Kita bertanya seperti itu. Sering-sering kita bertanya, bukan berarti kita menyalahkan Allah, bukan. Namun kita mentadaburi kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah. Ayat berapa saja? Di situ ada ayat 17 yang pertama, ayat 22 yang kedua, ayat 32 ya, 40 yang terakhir. Iya. Bunyinya sama. Bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Masya Allah. Jadi Artinya tahu? silakan Ustaz. Masya Allah ya. Artinya wa dan la sungguh, kode sungguh lagi, dan sungguh. Ya, walaqad yassarna telah kami mudahkan yassar Qur'ana lidzikri, Al-Qur'an lidzikri untuk diingat. Jadi kalau mau serius menghafal, mau mengingat, Allah itu udah mudahkan, pasti bisa. Allah ini mudahkan untuk siapa? Fahal min mudzakir, untuk orang-orang yang mau mengingat, untuk orang-orang yang mau belajar, untuk orang-orang yang serius, untuk orang-orang yang mentadaburi. Masya Allah. Jadi pantas ya Ustaz ya, di dalam surah Al-Qamar itu selalu diulangi, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Ya, karena pada dasarnya
Quran ini ya pada hakikatnya harus memang dipelajarin begitu Ya, Ustaz ya. baru masuk. Iya. Baru masuk. Jadi memang Al-Quran itu syaratnya sebenarnya Allah sudah selesaikan tugasnya. Apa tugas Allah? Yassarna. Apa itu? Telah memudahkan. Allah itu tugasnya udah selesai. Jadi tinggal kita yang bertugas. Apa tugas kita? Yang mempelajarinya, menghafal. Karena Allah sudah selesaikan tugasnya, tinggal kita yang selesaikan tugas kita. Dan Allah telah bilang inna ma'al usri yusra ya. Betul. Dan memang nanti akan ketemu itu ayat-ayat mutasyabih yang mirip-mirip ya, di dalam Al-Quran. Agak susah, memang agak susah. Tapi Allah janjikan kan surah Al-Insyirah itu inna ma'al usri yusra. Masya Allah. Setiap kesulitan bersamanya kemudahan, bukan ma'a itu bersama. Jadi pasti kalau ada kesulitan pasti akan ada kemudahan, itu pasti. Itu pasti ya. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Nah, langsung saja nih. Udah cukup lah kayaknya penjelasannya ya. Udah mantap lah kayaknya gitu ya. Jadi kalian udah gak sabar, kita memasukin triknya sekarang ini. Trik dan itulah. Ada berapa kemarin? Kita tidak tahu. Saya serahkan kepada beliau semua karena saya ini ilmu saya ini belum ada apa-apanya dibanding sama beliau. Iya. Tepat bermasyukur. Pertama, tanamkan pada diri kita Al-Quran itu mudah, seperti yang tadi saya jelaskan. Yang kedua, yang paling penting dalam hafalan Quran itu satu, yaitu niat. Niat. Jadi niat kita ini mau kemana? Kemudian setelah kita tanamkan Al-Quran itu mudah, kemudian kita sudah punya niat yang benar, baru tinggal kita mengikuti panduan yang baik dalam menghafal. Panduannya seperti apa? Kalau memilih waktu, cari waktu yang kira-kira sekiranya itu tidak membuat kita malas. Dalam artian ketika habis makan, rehat dulu sebentar, hindari. Karena menghafal setelah makan itu agak sulit. Agak sulit ya? Iya. Ngantuk barangkali ya? Iya, betul. Iya, betul. Kemudian hindari lagi menghafal ketika capek. Nah, kenapa tuh Ustaz? Ketika kita kan ini video untuk orang umum ya. Iya. Ya, jadi banyak orang yang kerja di kantoran, banyak orang yang belajar biasanya kuliah atau sekolah gitu, banyak materi yang masuk. Tapi berkeinginan menghafal Quran, Ingin menghafal Quran, tapi ketika lagi capek, benar-benar lagi mumet, ini otaknya lagi pusing. dipaksakan gitu, aja gitu ya? jangan terlalu dulu dipaksakan. Oh gitu ya. Jangan dulu, tunggu dulu, tenangkan dulu, atau kata dengan istirahat, ataukah dengan duduk sebentar, baru ketika sudah relax baru silakan. Jadi mohon maaf Ustaz, berbicara tentang niat nih pemirsa ya. Jadi segala sesuatu memang Allah telah jelaskan kepada kita semua bahwasannya bentuk dari segala apapun yang kita lakukan, baik dari pagi menjelang malam dan malam menjelang pagi, itu semua dengan niat. Ada hadis yang menjelaskan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Jadi saya mau bercerita sedikit Ustaz ya tentang penghafal Quran. Bagaimana penghafal Quran ini yang dikatakan mungkin hafalannya 30 juz hafalannya, tahu dia semua matanya, tahu dia semua artinya, tahu dia hadis, agamanya mantap, tapi ketika dia meninggal maka seraya Allah mengatakan kamu tidak layak masuk surga, begitu katanya, kata Allah Ustaz. Nah, lantas malaikat bingung, ya Allah kenapa beliau tidak layak masuk surga? Beliau ini hafal Quran 30 juz, beliau ini mungkin hafalannya, kenapa beliau tidak layak untuk memasuki surgamu? Allah membilangkan kepada dia, beliau selama di dunia, selama hidupnya, ketika beliau menghafal Quran, beliau tidak dengan pada niatnya, tidak pada dengan niat karena aku, bahkan beliau ingin dicap sebagai hafizul Quran, ingin dicap kepada semua manusia bahwasannya beliau hafiz Quran 30 juz. Maka tempatmu tidak ada surga, maka bagimu adalah neraka. Na'udzubillah. Iya Ustaz, gitu ya. Saya merinding Ustaz. Hati-hati ya. Jadi pemirsa, untuk ria ini memang beda-beda tipis dengan apa namanya. Karena kita takut ria, jadi kita gagal melaksanakan ibadah. Contohnya begini. Contohnya
ketika kita mau sholat duha, kita berpikiran nanti kalau dilihat orang nanti disangka ria, kemudian kita nggak sholat, itu Salah ya? salah. Jadi kalau kita ada was-was itu wajar, itu memang tugasnya setan. Tugasnya setan ya? Tugasnya setan. Tugasnya setan untuk mencari kawan supaya di neraka. Iya betul, itu tugas setan. Gimana tugasnya? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Apa itu? Yang bisikin, yuwaswisu, was-was fi sudur, di mana? Hati. Hati siapa? Annas, fi sudurin nas, di dalam hati manusia. Berarti kalau dibilang hati juga rentan untuk tergoda, Ustaz. Iya. Oke, itu yang pertama pemirsa. Jadi Ingat, setelah penghafal, setelah kita tanamkan Al-Quran mudah, kemudian yang kedua niat kita sudah lurus, yang ketiga panduan penghafalnya sudah benar, kemudian baru kita mulailah menghafal ya. Tipsnya agar menghafal itu mudah, yang pertama kita kalau bisa seumur hidup satu Quran, ya udah satu Quran. satu Quran. Ingat pemirsa ya, satu Quran. Jangan kalian menghafal itu Quran ini misalnya. Nah, besok ganti lagi Quran yang ini. Nah, bisa sebenarnya, tapi itu tidak menjamin kalian itu bisa nyaman Ya, dengan karena Quran. kenapa? Karena kan setiap tulisan di Quran itu beda-beda. Berbeda-beda. Ada yang al-hufaz, Al-hufaz. kemudian ada lagi at-taqwim. At-taqwim. Itu peletakannya memang secara besar, garis besar sama. Halaman 5 wa basyiril ladzi, halaman 10 innal ladzina amanu, halaman 13 wa akhadna misaqakum, itu sama. Tapi ada beberapa sebagian kecil seperti baris per barisnya itu kalau kita perhatikan secara detail tidak semuanya sama. Tidak sama-sama ya. Iya. Makanya Quran itu kalau dibilang ada yang 15 baris, ada yang 18 baris ya. Betul, bahkan yang 15 baris pun itu nggak semuanya sama. Walaupun atasnya sama, tapi ketika ke bawah baris 13, baris 14 sampai ke bawah, baris 10, 9 dan lain-lainnya itu kalau kita perhatikan secara detail itu tidak sama. Tidak sama. Tidak sama. Jadi Makanya silakan langkah yang tips yang pertama dari saya itu jangan pernah kita mengganti-ganti Quran selagi Quran kita masih bisa dibaca. Selagi Quran kita masih bisa dipakai, selagi Quran kita masih bisa dibaca. kalau bisa Quran 1 sampai mati. Ya, betul. Gimana? Nah, gimana yang saya bilang sampai mati? Kalau bisa Quran di awal kita menghafal itu semua penuh dengan coretan, sampai kuning, sampai keriput, karena Bukan berarti kita menjalankan Quran ya? bukan. Ini di sini memang karena itu tadi menghafal Quran bukan cuma sekedar menghafal, tapi membutuhkan kenyamanan, gitu ya. Nah, karena biasanya tuh dengan coretan kita sendiri kita lebih ingat. Jadi jangan pernah kita ganti-ganti Quran kalau bisa. Saat kembali lagi berbicara tentang Quran tadi saja, bahwasannya menghafal Quran itu tidak boleh mengganti-ganti Qurannya, karena Bukan tidak boleh, tapi dianjurkan jangan diganti. dianjurkan. Jadi saya mau bertanya sedikit, Ustaz, boleh saja, supaya kita lebih termotivasi tentunya. Jadi mari bersama-sama saya akan menanyakan kepada beliau ini Quran apa yang beliau pakai gitu, dengan mohon maaf, sekali lagi mohon maaf Ustaz gitu ya. Dengan keadaan beliau begini, Quran apa yang beliau pakai gitu. Mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari beliau. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, sekarang kita lihat di samping, beliau sudah memegang Quran beliau. Nah, jadi Ustaz sebelumnya tolong dijelaskan kepada mereka bagaimana cara memakai hafalan Quran ini. Ini Al-Quran ini 15 baris. 15 baris ya. Ya, besar ya. Ini apa namanya? Ini nggak ada artinya ya. Beda arti. Jadi ini nama Quran ini, nama itu ini kalau kita tahu ada ini kan Musab kabir. Mushaf kabir. Nah, kabir itu kan mushaf besar gitu. Ini yang saya pakai. Ini alhamdulillah udah 17 dari 2017. Kalau menghafal saya alhamdulillah, memang sebenarnya awal itu saya banyak ganti-ganti Quran. Setelah saya menggunakan ini, alhamdulillah cukup baik bagi saya. Kenapa saya cari yang besar? Karena biasanya kalau yang terlalu kecil itu kurang kelihatan gitu, kurang terlihat aja. Makanya ini ya, besar nih ya pasti kelihatan nih, kelihatannya. Apalagi kalau di zoom gimana. Kalau saya biasa menghafal agak dekat di sini, nah itu jelas gitu. Oke Ustaz, mohon maaf sebelumnya Ustaz ya, saya ingin bertanya lebih dalam lagi, boleh Ustaz ya? Nah, Ustaz kan pakai Quran besar.
Nah itu gimana cara murojaah Ustadz dan cara mencari hafalan Ustadz tuh gimana sih? Saya alhamdulillah ya, saya tuh Allah titipkan kemampuan itu tidak terlalu harus banyak mengulang. Itu alhamdulillah selagi kita rutin mengulang saja itu hafalan tetap masih tersimpan gitu. Simpan ya. Ya dalam artian lebih sering saya murojaah itu pakai Quran yang lebih kecil. Oh bisa juga pakai yang kecil Ya, saja. karena untuk murojaah kan Oh lebih seringnya juga nggak pakai Quran. Nah Quran ini hanya sekedar untuk menghafal saja. menghafal ya, Iya. mencari setoran baru gitu. Iya. Jadi untuk metode menghafal kan beda-beda kan. Jadi ingat ya pemirsa, kita itu harus jangan pernah menyia-nyiakan apa yang kita punya, waktu luang, keadaan, fasilitas yang lengkap dari sisi kita atau mungkin fasilitas teknologi kita itu bisa kita manfaatkan dengan baik. Pribadi saya, pengalaman saya dulu waktu menghafal, saya menghafal Ustaz di umur di kelas 3 SD Ustaz. Step by step. Nah, tamatlah saya ya, tamat gitu saya SD. Saya lanjut merantau ke Medan, Sumatera Utara. Nah, saya itu di daerah Binjai saya. Saya menghafal di situ selama 3 tahun lamanya. Nah, jadi di situ saya dapatkan alhamdulillah saya banyak teman gitu ya. Ini motivasinya satu, ketika saya kesusahan dalam menghafal, lalu guru saya mendatangi saya, gitu. Atau teman-teman saya memotivasi saya gitu. Nah, jadi kita ketahuilah bahwasanya menghafal Quran ini bukan cukup dengan kita ingin merasakan kita sendiri bahwasanya aku bisa loh menghafal Quran sendiri. Tidak usah. Itu harus dengan motivasi dan support juga dari orang lain dan teman-teman. Jadi seketika itu datang guru saya. Alhamdulillah beliau mengasih tips ke saya. Kata ustaz saya, kalau kalian ingin menghafal Quran, yang paling pertama itu kalian harus lancar membaca Quran. Gitu. Nah, ingat ya poinnya yang pertama. Dan yang kedua, sebelum kalian menyetorkan hafalan Quran kalian, hendaknya kalian membaca satu halaman dengan talaqi. Dan juga terkadang kita mendapati di satu halaman itu banyak ayat-ayat yang rumit. Nah, walaupun selancar apapun kita membaca Quran, ketika kita menjumpai ayat yang rumit, itu masih terbata-bata. Nah, itu gunanya talaqi tadi. Kita lanjut lagi. Sehabis ditalaqi, kita langsung mulai menghafal Qurannya gitu. Dengan cara satu ayat per satu ayat kita baca paling banyak minimal 20 kali. Misalnya contohnya ya, saudara, boleh ya? Alam nashrah laka sadrak 20 kali tadi ya. Nah, 20 kali ditutup. Nah, habis itu kalau udah dapat terserah. Kalau saya pribadi ngulangnya sekali gitu ya. Sekali 10 kali boleh. Terserah. Alam nashrah laka sadrak. Dibuka lagi. Wa wada'na 'anka wizrak. Tutup lagi. Nah, habis udah dapat kan? Wa wada'na 'anka wizrak. Jangan dilanjutkan dulu. Diulang dulu dari alam nashrah. Nah, ini biar apa? Biar supaya alam nasrahnya itu tidak hilang dan tetap lancar di tengahnya dan selanjutnya juga tetap lancar. Gitu. Contohnya, tadi kita sudah dapat wa wada'na 'anka wizrak ya. Nah, kita tutup. Nah, kita balik lagi. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Nah, baru lanjut. Sekali. Ya, lanjut. Banyak boleh juga. Ya, seterusnya sampai begitu. Nah, begitulah kurang lebih dari saya, Ustaz. Berarti kan kalau memang seperti itu kan lama ya? Lama. Itu memang berarti bener-bener itu butuh berjuang, sabar ya. Kabar. Jadi Betul. Jadi menghafal itu memang selain kita udah punya niat yang bagus, bacaan kita udah lancar, udah talaki, kita juga udah sabar juga ya. Sabar. Karena seperti yang Ustadz bilang di awal video itu, rewardnya orang penghafal Quran ini di dunia juga di akhirat lebih besar. Apa dengan apa? Menggandeng kedua tangan orang tuanya ke surganya gitu. Seperti yang Ustadz bilang ya. Jadi kan kalau di dunia kan kita bisa imam, lancar Iya. gitu kan. Pas di surga kita mau masuk surga kan, pasti kita suruh baca tuh Iqra wartaqib kama kunta fid dunya. Coba bacain dong hafalan yang biasa kamu murojaah di dunia kan. Jadi semakin lancar bacaannya, semakin naik gitu ya. Jadi kesimpulan dalam menghafal itu yang tadi
dari penjelasan kita perinci menjadi kesimpulan. Ya. Yakni yang pertama, kesimpulan kita itu tanamkan dulu pada diri kita sebelum menghafal Quran itu mudah. Maksudnya kita lihat Quran yang bejibun, tulisannya itu banyak hurufnya itu nggak tahu berapa juta huruf itu di Quran, jangan kita pikir susah. Kita harus tanamkan Al-Quran itu mudah. Kemudian yang kedua, niatnya diperbaiki. Niatnya karena Allah bukan. Ingat illahi Niat karena Allah, pasti Allah mudah. Imam Syafi'i saking mudahnya dia menghafal, baca sebelah kanan, yang hafal sebelah kiri. Mungkin kelihatannya bagi kita fiksi mustahil, tapi inilah sejarah fakta. Kemudian yang ketiga, ketika kita punya Al-Quran, kita sudah memutuskan mau menghafal Al-Quran, menggunakan Al-Quran ini diusahakan dan dianjurkan seumur kalian menghafal dan murajaah agar posisi ayatnya tidak berubah-ubah, jangan diganti Quran. Ya, benar sekali. Yang keempat, ketika kita mau menghafal, kita harus memiliki bacaan yang lancar terlebih dahulu. Mohon maaf sebelumnya, ketika bacaan kita kurang lancar, sebaiknya kita memperlancar dulu bacaan. Ya, betul. Banyak tilawah, banyak tadarus, banyak baca, banyak mendengar. Baru ketika sudah siap, sudah bisa, sudah lancar, baru kita bisa menghafal, karena itu akan lebih mempermudah kita. Karena bagaimanapun kalau kita boleh kita menghafal dengan keadaan bacaan tidak lancar, tapi itu agak menyulitkan kita untuk Ya, menghafal Quran. menyulitkan, betul. Bukan kita melarang, seakan-akan oh berarti kalau yang nggak yang bacaan Quran yang nggak lancar nggak boleh ngapal, boleh. Tapi ini kan solusi yang terbaik. Ya, betul. Kesimpulan yang kelima itu yang tadi dipaparkan tentang cara menghafal beliau ini, itu hanyalah salah satunya saja. Beliau ajarkan itu, kenapa nggak per halaman Ustaz diulang, kenapa nggak per ayat, kenapa diulangnya hanya per tanda berhenti? Ya karena itu untuk memudahkan untuk yang baru pertama kali menghafal. Ya, karena kalau memang di juz 29, di juz 30 ayatnya pendek-pendek, itu pun ada sedikit yang agak panjang tapi nggak banyak begitu. Nah nanti kalau udah ketemu juz 1, juz 2 sampai juz 3 terus sampai juz-juz yang lainnya, nah itu mulai ketemu ayat-ayat panjang. Makanya beliau ajarkan sampai tanda berhentinya saja, tanda wakaf. Atau kalau tanda wakafnya panjang berarti dipotong, dan cara memotongnya dengan panduan ustaz agar kita tidak memotong sembarangan. Jadi 5 kesimpulan itu kalau kita tanamkan, kita dawamkan, insya Allah akan mempermudah kita menghafal Al-Quran dan memperlancar kita menghafalkan Al-Quran. Dan yang paling penting dalam menghafal Al-Quran ada 3 bagian. Yang pertama itu dia zolim terhadap hafalannya, sudah menghafal dilupakan. Kemudian yang kedua dia istilahnya kalau bahasa Ustadz Adi Hidayat itu paket hemat. Jadi dia sudah punya hafalan lancar tapi nggak mau jadi imam. Punya hafalan lancar disuruh mimpin yasinan nggak mau gitu. Nah itu namanya golongan yang kedua. Walaupun tidak berdosa, tapi kita diusahakan ke golongan yang ketiga. Apa itu? Yaitu kita menimbulkan pada keseharian diri kita adab-adab karena kita seorang alim. Oke, terima kasih Ustadz atas ilmunya dari kita buat video pertama sampai video part 2 ini. Mudah-mudahan pemirsa semua apa yang dijelaskan oleh beliau dapat memotivasi kita untuk lebih terus menghafal Quran dengan semangat. Ingat, jangan anggap Quran itu susah, tapi anggap Quran itu gampang dan bisa. Mungkin bagi kalian yang ingin menanyakan atau merequest untuk kedepannya, boleh dikomentarin. Mungkin sampai sini saja. Salam dari saya, salam dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.